Kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi desa peduli pemilu dan pemilihan saya nyatakan dimulai. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Melebo, Kecamatan Suruh, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, dan teman-teman komisioner yang hari ini hadir, Pak Imam Nurhadi dari kantor Kesbangpol, Pak Maryani dan kawan-kawan yang juga kami hormati dan yang kami banggakan dan kami muliakan, para peserta calon kader Desa Peduli Pemilihan dan Pemilu di Desa Melebo. Langsung saja mukadimah sudah disampaikan di muka bahwa intinya kita bersyukur karena pada kesempatan hari ini bisa berkumpul. Mudah-mudahan kebersamaan pada kesempatan kali ini nanti bisa membawa manfaat. Bapak Ibu semuanya, sebelum kami serahkan kepada pemateri atau fasilitator yang nanti akan memandu jalannya diskusi, pertama nanti Pak Imam Nurhadi dan disambung dengan Pak Tumbang Derita Hadi dari KPU. Mungkin saya ingin menyampaikan gambaran kegiatan ini sebagai berikut. Bapak Ibu, pertama mungkin ada pertanyaan, pemilu sik waduh sik 3 tahun maneh 2024 nyapa kok KPU wis masuk. Nah, KPU mungkin juga dianggap lek renek tahapan pemilihan paling nganggur tengok-tengok naik kantor. Nah itu. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa satu, meskipun kegiatan pemilihan dan pemilu akan dilakukan 2024, insya Allah KPU memiliki desain sosialisasi pendidikan pemilih dan pendidikan untuk menyadarkan masyarakat terkait partisipasi yang nanti akan bisa kita ambil. Kalau kita bicara pemilu dan pemilihan, ini tahapannya dua nggih. Kalau kemarin sudah ada pertemuan antara DPR RI, KPU RI, Bawaslu dan stakeholder Kemendagri. Jadi tahapan pemilu itu sebelum pencoblosan kan ada kampanye, ada penetapan pasangan calon, sebelumnya pendaftaran, ada mutarlih, ada juga persiapan-siapan, termasuk nanti yang lebih penting kenapa kami menyasar ke bawah ini adalah nanti akan membentuk panitia ad hoc, panitia di kecamatan, panitia di desa, panitia di TPS. Jadi ada PPK, PPS, KPPS, dan bahkan ada PPDB atau Pantarlih. Sehingga kami ingin menyampaikan bahwa ketika kemarin Kesbangpol sama KPU berkomunikasi dengan Mbah Lurah, Mbah kalau bisa nanti yang dihadirkan ini adalah calon-calon penyelenggara. Artinya kalau jenengan kemarin sudah terlibat, alhamdulillah. Kalau terlibat di KPPS, ya nanti bisa naik menjadi daftar di PPS. Kalau sudah di PPS, bisa naik mendaftar di PPK. KPPS daftar PPK juga bisa. Juga bisa daftar di KPU. Karena nanti 2024 Juni sebelum pilkada ya, kalau mungkin pemilunya kan awal tahun. Itu juga ada pergantian, akan dibuka seleksi KPU. Jadi itulah partisipasi sebagai panitia baik KPU maupun di bawahnya.
Sehingga kami mengajak jenengan, meskipun ini di depan adalah judulnya sosialisasi, tapi hari ini sebenarnya acaranya adalah pembentukan kader peduli pemilu dan pemilihan. Ternyata pemahaman demokrasi di masyarakat kita itu masih jauh dari harapan konstitusional kita. Oleh karenanya hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka mengulas bersama-sama kira-kira apa sih demokrasi yang ideal, pemilu yang ideal, bagaimana kemudian pelaksanaannya pemilu dan pemilihan agar tidak terkontaminasi dengan politik uang dan sebagainya yang didiskusikan kembali. Pemilu pada dasarnya sudah diatur di Undang-Undang Dasar di pasal 22 yang berbunyi pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi jelas di sini. Jadi ketika ada pertanyaan apa itu pemilu? Pemilu adalah pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Sebagaimana pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar. Ini jelas mendasarkan pada konstitusional kita, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar kita. Nah ini yang kemudian mengilhami munculnya Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian pasal 22E berbunyi pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Jadi kalau kita ngomong pemilu berarti cakupannya nasional. Terus di mana, kapan kita memilih bupati dan wakilnya, gubernur dan wakilnya? Kenapa di sini tidak diatur? Nah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau tadi ngomongin soal pemilu, di mana yang dipilih itu adalah 5 unsur, yaitu presiden dan wakilnya, DPD, kemudian DPR RI, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten. Jadi 5 yang dipilih dalam pemilu karena skopnya nasional. Ini terkait dengan pemilihan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat 3, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jadi di sini jelas, DPRD diatur di pasal 18 itu juga melalui pemilihan umum. Yang keempat, gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Di sini tidak menyebutkan pemilihan umum. Maka kemudian dimaknai bahwa pemilihan gubernur, pemilihan bupati itu dilaksanakan tidak sesuai dengan pemilihan presiden maupun DPR dan DPD. Artinya menggunakan sistem pemilihan tersendiri yang kita kenal dengan pemilihan sebagaimana diatur di Undang-Undang 10 tahun 2016. Siapa saja tadi yang disebutkan peserta pemilu itu? Yang pertama adalah yang dipilih tadi, presiden dan wakilnya, kemudian DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, DPD, kemudian satu lagi gubernur dan bupati. Itu peserta ya. Jadi peserta pemilu pemilihan itu adalah 7 unsur tadi. Sehingga ketika tidak sesuai dengan ciri-ciri ini berarti pelaksanaan pemilu itu tidak dilaksanakan secara demokratis. Yang pertama adalah adanya kemerdekaan. Adanya kemerdekaan berarti kita tidak terpaksa untuk memilih salah satu di antara calon yang akan kita pilih. Yang kedua, ada persamaan hukum. Ada kebebasan individu, kebebasan agama, kebebasan menyatakan berpendapat, kebebasan memperoleh pendidikan yang layak, kebebasan pers, kebebasan kelompok dan berorganisasi, pemerintahan berada di tangan rakyat,
mayoritas suara terbanyak akan menjadi keputusan bersama dengan jalan musyawarah. Jadi ini adalah ciri-ciri demokrasi. Ketika tidak sesuai ini, berarti tidak tercipta sebuah demokrasi. Pertanyaannya adalah, apakah pemilu kita sudah demokratis? Nah, ini yang bisa jawab dengan semuanya. Untuk merealisasikannya, monggo kita pikirkan bersama-sama. Saya kira prinsip di panjenengan ini adalah penyampai ke masyarakat. Corong, Pak, corong. Jenengan ini jadi corong di masyarakat. Apa yang disampaikan ke masyarakat hari ini kesimpulannya? Hari ini saya ingin memberi penegasan-penegasan. Karena ternyata ada ilmu yang sering saya sampaikan, ketemu pitik kudu basa pitik, ketemu manuk kudu basa manuk, ketemu wong lebo kudu basane wong lebo. Basane wong kono wis iso ditampa. Iki wis no. Kudune seperti itu. Dan memang cara-caranya wong lebo karo cara-caranya wong Dongko misalnya kayak ulo, terus beda cara menyampaikan masyarakat. Jadi dengan hari ini tunjuk sebagai corongnya ke masyarakat. Kapan tak ceritakan masyarakat jenengan kapan biar pemilu? Kijing apa Pak? 2024. Nah, pekerjaan besar inilah yang harus disampaikan ke masyarakat. Karena setahun itu ada 2 kegiatan besar. Setahun Pak. Dan itu belum pernah dilakukan selama ini. Wajar kalau KPU ini saya mulai sosialisasi. Makanya jauh-jauh sebelumnya ini disampaikan masyarakat. Gimana masyarakat siap atau belum? Makanya ada ini kita kerjasama dengan desa. Iya di dalam desa. Desanya siapa burung? Karena pada prinsipnya semua itu pelaksanaan di desa. TPS ini manggone neng desa. Nyoblos di TPS manggone neng desa. Liyane nek rekap. Nyoblos di neng desa. Ini pada prinsipnya. Jenengan disebut kalau begini milih jasane nopo kan? Calon. Oke, terus. Oke. Oke. Money politik. Itu hal yang perlu pemikiran yang lebar dan tidak sekaligus bisa dihilangkan. Itu karena budaya yang sudah lama. Yang bisa kita rubah hanya pemikiran itu saja dengan silang. Tidak semudah itu orang ngomong hilangkan money politik. Kalau ekonominya masih rentan ya gampang lah gitu ya. Jadi tidak semudah itu orang ngomong pemilu atau KPU itu berdiri sendiri, tidak bisa, harus semua saling mendukung itu ya. Makanya kita perlu panjenengan kalau pemilu ini berhasil, bukan KPU yang berhasil, siapa? Kita bersama. Makanya kita ajak kita bersama ini. Untuk apa? Untuk membangun negara. Itu ya. Pada prinsipnya itu. Kalau panjenengan keliru memilih, itu ya, keliru memilih, andaikan itu duduk di bupati, Anda di gubernur, atau di dewan, atau di presiden, akan menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak pro dengan kebenaran, tidak pro dengan kerakyatan. Makanya pemahaman hari ini, monggo hari ini kita berpikir yang logika. Itu tidak sejenak hanya kepentingan resah. Makanya hari ini kita tuh penting nilai itu. Kalau pilihan itu didasari dengan dasar yang benar, itu yang paling penting.